Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Sinau Urip Berkah. Kita sambung lagi nih ngaji rasa di hakikat hidup bareng Kang Jarwo. Setelah sekian lama kita nggak ngobrol tentang hakikat hidup, ini kita coba lanjut lagi tadi sahabat ya. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat kamu yang ingin komen-komen juga boleh. Dan sahabat semua saya doakan semoga rezekinya lancar dan barokah. Tadi tema kita adalah tentang penyangkalan ya. Yang ini ada lagi nih Kang. Sesungguhnya kebaikan gitu ya Kang. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu adalah akan balik ke diri kita sendiri begitu ya Kang. Apakah seperti itu Kang? Memang ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kebaikan kita adalah untuk diri kita sendiri begitu ya kan. Lah, sehingga sebetulnya hakikat hidup itu sendiri adalah laku yang baik apa gimana Kang? Lah kan tidak mudah juga kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, apakah betul bahwa kebaikan yang kita peroleh atau kebahagiaan yang kita peroleh dengan membahagiakan orang lain, bahwa itulah sesungguhnya kita sudah merasakan tentang aroma surga. Begitu Kang kira-kira. Mohon penjelasan ini Kang Jarwo, monggo ini. Tentang kebaikan ini Kang. Tadi kan tentang apa namanya tadi tentang penyangkalan alam pikir lah, ini tentang masalah kebaikan kaitannya dengan dharma karma juga dong mungkin ya kayak. Jadi sama saja kalau kita melemparkan bola lah. Iya, melempar bola. Bola set. Ya. Lempar bola pada tembok kan. Iya. Pasti kan akan balik. Iya. Kan? Balik. Sama saja di saat aku menanam padi. Dengan kebaikan, dengan benar-benar merawatnya, pasti tumbuhnya juga baik. Iya. Tapi andai kata aku menanam keburukan, sama saja aku menanam padi, tapi tidak aku rawat, ya hasilnya juga akan berbeda. Kan seperti itu kan. Oleh karena itu, satu biji zarah pun akan dipertanggungjawabkan. Artinya, sekecil apapun kita melakukan tindakan. Baik itu kebaikan ataupun keburukan pasti akan menerima. Itu kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan kesadaran seperti itu bisa jadi di saat aku lagi menanam kebaikan yang muncul keburukan. Bisa jadi. Kok bisa begitu ya Kang? Bisa. Contohnya, Edi lagi banyak berbuat baik. Iya. Tetapi kesunyatan malah justru rezeki tidak ada. Iya. Menjadikan susah. Timbulnya ada amarah. Kan bisa terjadi seperti itu. Nah, kita harus sadar diri bahwa apapun yang aku perbuat kebaikan itu jangan sekali-kali mengharap tentang kebaikan itu. Rikala aku memberikan, katakan contoh, memberikan rokok kepada Edi, jangan sekali-kali berharap aku mendapatkan rokok dari Edi. Karena bisa jadi justru kebaikan itu muncul dari orang lain. Iya kan? Edi memberikan aku misalkan nasi. Jangan sekali-kali mengharapkan aku akan memberikan nasi. Bisa saja aku justru mencaci, bisa. Tapi yakinlah pasti akan mendapatkan kebaikan, walaupun tidak harus dengan orang yang diperbaiki, orang yang artinya menjadikan tujuan kebaikan. Jangan. Itu kan seperti itu. Iya. Contoh lagi. Iya. Edi menolong orang. Iya kan? Menolong orang. Orang itu tidak menolong, tetapi Edi di saat lagi bambu, lagi kesusahan, cara jiratnya akhirnya ditolong. Nah, itu hasil dari kebaikan yang pernah Edi lakukan. Iya kan? Berarti kita sesungguhnya ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, kita jangan berharap akan dibalas oleh orang itu ya. Iya betul. Iya. Betul. Jadi harus melepaskan. Melepaskan bahwa aku sudah berbuat baik, ya sudah. Tapi kenapa ada istilah hutang budi gitu loh Kang? Lah kenapa itu? Iya. Kok ada istilah hutang budi di bawah mati itu kenapa? Betul. Contoh misalkan. Iya. Edi senantiasa aku perbaiki aja. Iya. Ya. Aku perbaiki. Walaupun Edi katakan sering menghujat terhadap aku, tapi tetap aku aja perbaikan. Iya. Suatu saat misalkan aku ndak ada, Edi akan mikir, iya ya, Jarwo tuh jangan-jangan apik ya. Itu yang namanya hutang budi. Maka aku harus berbuat. Iya kan?
Karena hutang budi. Iya. Artinya hutang dari kelakuannya, dari laku yang baik. Itu yang namanya hutang budi. Iya kan? Nah, oleh karena itu kita tidak, bagi pelaku itu sendiri tidak usah mengharapkan seperti itu. Sudah berbuat baik ya sudah saja. Tapi kan seringnya kita berbuat baik, ngasih, kita suatu saat dia juga ingin bantu kita gitu, itu berarti kita nggak tulus apa gimana Kang? Nah iya. Kebanyakan berarti kita nggak tulus ya begitu. Iya. Ya, karena mengharapkan sih. Mengharapkan dari oke lah Aroja punya harapan, boleh punya harapan, tetapi jangan gumantung akan harapan kepada seseorang. Iya kan? Pasti nanti akan ada kebaikan dari orang lain yang tidak tahu. Makanya wa may yattaqillahu yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu akan memberikan dari rezeki itu dari arah manapun. Baik depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, kita tidak tahu. Iya kan? Iya. Banyak kasus nyata loh. Iya. Di saat menolong orang malah tidak mendapatkan, tapi malah justru ditolong oleh orang lain. Kan seperti itu. Iya. Kita lakukan saja kebaikan, kebajikan. Di saat katakan aku dihina, difitnah, dihujat, itu sudah aku terima saja. Makanya orang Jawa mengatakan prihatin. Apa prihatin? Perihing batin. Maka orang yang teraniaya doanya pasti makbul, doanya. Tetapi bukan doa kayak anu kuduan, enggak. Ya Allah, kayak aku dihujat ya, aku dihina ya. Nah, justru nanti akan dapat kepujian dari orang lain. Inilah dapat pesanan, inilah dapat orderan dari orang lain yang tidak tahu jerung-jerungnya. Iya. Itu kan seperti itu. Iya benar. Iya kan? Iya kok. Tiba-tiba kok anak pesanan apa gitu ya? Iya kan? Dari orang lain kan? Iya. Kita tidak mengharapkan kebaikan orang yang tetapi justru membuat, loh jenengan kayak pesan ya dari orang yang tidak tahu. Itu kan seperti itu. Jadi pada hakikatnya, jadi teruslah kita berbuat baik sesungguhnya ya Kang. Siapa tahu kita berbuat baik, kita jangan berharap, dan kebaikan itu tidak hanya ke kita, juga ke anak, istri kita, keturunan kita, begitu ya atau gimana Kang? Iya. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas yaitu kalimat-kalimat itu tidak ada ikhlasnya. Iya kan? Surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlasnya. Tetapi ikhlas sesungguhnya ya seperti itu. Tidak ada ucapan, tidak ada pengharapan apa-apa, nerima apa adanya, itu yang namanya ikhlas. Iya kan? Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang esa. Mana yang esanya yang mana? Kita paham maksudnya esa gimana. Allah Samad, Allah tempat bergantung, bahwa semua orang itu menjadikan ketergantungan. Kita senantiasa bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti apa semua di alam jagat ini apa-apa sudah ada. Manakah? Orang jahat ada, orang baik juga ada, orang nyebeli juga ada. Apapun di dunia ini pasti ada. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ning nang kasunyatan wong kadang-kadang sering anak-anakna. Iya. Oh dene kae ora pikir anak-anakna ya. Iya. Usah dipikir kan seperti itu. Jalani aja yang sudah ada aja. Yang lagi ada sudah jalani aja. Itu seperti itu. Tapi ada kalimat begini Kang, apa namanya? Berhati-hatilah kepada kejahatan orang yang pernah engkau baiki gitu loh Kang. Jadi gimana itu Kang? Ya mungkin gimana? Iya. Kan kita berbuat baik sama orang, bahkan setelah kita baik ke orang itu ini berbuat jahat sama kita. Kita harus berhati-hati, gimana maksudnya Kang? Maksudnya bahwa aku memberikan kepada Edi, ndak usah berharap. Iya kan? Karena apa? Belum tentu loh. Yang muncul itu Edi itu menghargai terhadap aku. Makanya kalau sudah memberi ya sudah. Ndak usah punya pengharapan. Itu akibat pengharapan tadi berarti ya. Akibat pengharapan sehingga timbul kecewaan atau gimana? Iya betul. Makanya jadi kejahatan kan. Jadi kesu kan? Iya kan. Wah, asem tak kotak tulungi ku ya. Iya itulah, kepriye Kang? Ya itu. Karena kita senantiasa mengharap akhirnya mengungkit-ungkit tentang kebaikan kita. Lah iya itu mengungkit kebaikan kita gitu loh. Iya kan. Iya. Berarti gimana itu? Karena mengungkit-ungkit kebaikan kita berarti tidak ada ketulusan. Karena tidak ada ketulusan, akal pikiran itu akhirnya yang dikedepankan. Iya. Tambah dorongan nafsu.
Iya 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 Iya. iya 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 iya. Seringnya kan ada kejadian kalau seperti itu, Kang. Mungkin kebaikan begitu. Kok nek orang ditulung karonyo gemien. Nah, Kayak gue loh. iya. Itu sebenarnya berarti kebaikan yang dia lakukan itu dong pamrih dong atau gimana? Iya. Hmm. Tidak ada ketulusan. Hmm. Kan wong ora tak tulungi. Iya iya Nah, iya 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 iya. Iya kan? Iya 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 iya. Akhirnya hanya makanya kadang-kadang Iya, ya contoh saja lah. iya 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 iya. Anak-anak saya itu mencari pekerjaan sendiri. Hmm. Tidak butuh dibantu oleh saudaranya kan. Sebab apa? Di saat dibantu, misalkan dibantu oleh saudaranya daftaran, begitu ada kejelekannya, dulu aku iya, tak iya. bantu malah jadi kayak gitu. Iya 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 iya. Andai kata anak saya menjadikan posisi yang lebih tinggi dulu, kalau Gemien. tidak aku bantu, Iya 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 kan? Iya 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 benar. itu yang jadi yang dimaksud itu seperti itu. Makanya apa? Berhati-hatilah Iya iya. atas kejahatan yang diberikan dari orang yang telah engkau beri kebaikan. Iya iya. Kan seperti itu. Iya iya iya. Iya kan? Iya 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 iya. Ya, terima kasih Kang. Manusia itu lucu ya. Ya, sedulur ge disponsori oleh Kopi Bumbung lah ini. Kopi gelas bambu. Siapa yang mau pesan gelas bambu nih? Ayo kita lanjut lagi. Ngopinya mantap. Titipi dulu Kang kopinya.